Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah ibu menyusui, ya, busui boleh menjalani program diet pisang. Nah, sebelum kita bahas ya, secara lebih lanjut kita perlu tekankan ya, dan sering di video-video saya yang berkaitan misalnya pembahasan seputar ibu menyusui. Ibu menyusui ini membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bagi si buah hati. Ya, salah satu yang menyusun ASI, ya, air susu ibu, adalah nutrisi yang Anda makan. Ketika Anda mencukupi kebutuhan, misalnya akan protein, akan karbohidrat, akan lemak, demikian halnya dengan gizi makro, misalnya vitamin, mineral, zinc, kalsium, dan lain sebagainya, maka akan menjadikan ASI Anda lebih berkualitas. Dan sering kita tekankan bahwasanya jangan terus kemudian berpikiran egois ya, dalam tanda petik, yang artinya mementingkan diri Anda sendiri, menginginkan sebisa mungkin mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, sementara Anda sedang dalam kondisi yang menyusui. Pastikan prioritas Anda adalah anak Anda masing-masing. Jadi apa yang Anda makan itu ya akan juga dalam tanda petik ikut dimakan atau ikut dikonsumsi oleh anak Anda, karena ya ikut terserap ya kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya dan akan menjadi salah satu penyusun dari air susu ibu. Nah, diet pisang sendiri belum saya secara spesifik ketahui ya. Jadi misalnya ya, secara umum misalnya ini yang berlaku bagi Anda si penanya begitu ya, tapi secara umum diet pisang adalah dengan mengkonsumsi pisang ya, menggantikan beberapa jenis makanan yang biasa kita makan. Sementara pisang sendiri ini ya memang mengandung nutrisi yang cukup tinggi, tetapi ya kebutuhan nutrisi itu tidak hanya bergantung atau tidak bisa dicukupi hanya dari buah pisang saja. Seperti saya utarakan tadi, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak, dan kita butuh vitamin, kita butuh mineral, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita mengkonsumsi sumber-sumber makanan tersebut, sumber karbohidrat ya, bisa kok dengan tetap untuk berupaya membuat penurunan dalam berat badan Anda tidak terus kemudian hanya bergantung terhadap atau hanya mengkonsumsi pisang saja, dengan mengganti sumber karbohidrat yang lebih kompleks supaya kita kenyangnya lebih lama, misalnya dengan mengganti beras merah, beras hitam, atau dengan mengkonsumsi umbi-umbian ya, atau misalnya dari sumber proteinnya kita mengkonsumsi ikan ya, mengkonsumsi ayam, daging dengan tidak menyertakan kulit, tidak menyertakan lemak, tidak diproses dengan cara yang menambahkan minyak dan lain sebagainya, karena itu akan mempengaruhi jumlah kalori yang ada. Terus kemudian mengkonsumsi sayur-sayuran, mengkonsumsi susu ya, susu yang misalnya kita cari yang gulanya rendah, kalorinya rendah, dan lain sebagainya, lemaknya juga rendah, secara otomatis kalorinya akan rendah dan akan memiliki pengaruh terhadap berat badan yang ada pada diri Anda, semacam seperti itu gitu ya. Jadi tidak sangat kita sarankan untuk misalnya diet pisang yang hanya mengkonsumsi pisang saja ya, demi untuk mencapai badan yang ideal, karena Anda butuh nutrisi dan juga buah hati Anda juga butuh nutrisi atau gizi yang cukup untuk menemani tumbuh kembang mereka. Ingat bahwasanya ya di 6 bulan pertama ASI eksklusif sampai dengan 2-3 tahun itu adalah golden age atau periode emas ya, berkaitan dengan tumbuh kembang anak Anda. Jadi sebisa mungkin berikan gizi yang cukup kepada anak Anda untuk menghindari stunting dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.